Mas Yaya, ada sesungguhnya penjelasan-penjelasan yang ingin diberikan atau bagi mereka yang masih menolak. Mengapa ini tidak diambil kesempatannya? Kesempatan apa, Mbak? Kesempatan untuk merusak bumi yang menghidupi mereka sepanjang waktu ini. Dan itu sudah berapa puluh turunan ada di sana. Jadi gimana mau melihat bumi yang menghidupi mereka kemudian itu akan berubah selama setahun depan karena kemudian dipaksakan supaya memenuhi target bahwa bendungan itu akan dibangun dan harus selesai di akhir tahun ini. Tidak ada, Mbak. Ya. Tidak bisa. Tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang diskusi untuk memberikan penjelasan ini, Mas Yaya, terlepas bahwa kemudian hasil diskusi ini tidak bisa Anda terima. Iya, mau gimana, Mbak? Mereka nebang pohon durian saja mengharap satu pohon itu 57 juta satu tahun gitu-gitu. Gimana mau ditebang atau ngelihat itu tuh mati pelan-pelan hanya karena airnya yang air yang sungai yang deras itu tuh kemudian mati. Jadi tidak akan mereka itu membayangkan bahwa seluruh daerah situ itu kekurangan air. Sama seperti diharapkan terjadi sekarang ini di wilayah lain yang kemudian akan dibantu oleh, menurut propagandanya ini, perlunya dibangun bendungan itu adalah untuk mengairi 11.000 hektar sawah dan apa. Nah, itu kan akan terjadi nantinya di Wadas. Sangat berkemungkinan terjadi. Dan itu kita tidak bisa bayangkan itu kalau itu dimulai saja itu proses pertambangan itu tuh busuk sekali itu, debu dan segala macam. Karena jalan yang akses quarry yang akan dibikin saja itu 2 kali tronton, Mbak. 20 meter atau 30 meter jalannya. Itu debu itu. Dan itu ya sudahlah, kita sudah tahu akibatnya itu apa untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar sana. Belum nanti ledakannya dan macam-macamnya. Saya berikan pada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Iya, Mbak. Memang kenapa kemudian ada orang yang berkompeten untuk bisa menjelaskan ini. Sehingga nanti beberapa pertanyaan bagaimana dengan umpama tadi, bagaimana sih cara mengambil batuannya, bagaimana dengan blasting, bagaimana dengan cara memotong, bagaimana cara mengangkut. Sebenarnya ini yang tahu kan bukan kita ya, mereka yang sudah menyiapkan itu secara teknis. Maksud saya, kalaulah kemudian mereka mendapatkan ruang untuk bisa diskusi, untuk bisa menjelaskan itu kepada publik, kepada yang bersangkutan, kepada mereka yang memiliki tanah, mungkin itu akan bisa memberikan penjelasan. Ya. Ini kalau saya tangkap, Pak Gubernur, saya potong. Kalau saya tangkap dari Mas Yaya, itu it doesn't take a genius untuk melihat kerusakan alam yang terjadi. Sehingga kalau itu ditambang, itu sudah pasti tanpa harus orang cerdas sekalipun, itu sudah pasti kerusakan lingkungan yang luar biasa. Kalau soal sikap pribadi kan saya harus hormati, termasuk sikap Mas Yaya ya. Tapi ketika ini berkaitan dengan kolektif banyak orang, kan tidak semua orang juga tidak sejenius mereka yang bisa menangkap ini dengan cepat ya, yang literasinya cukup. Saya sendiri tidak bisa, tapi pada saat saya bicara bagaimana titik-titik air yang ada di sana, itu ada gambarnya satu persatu. Rasanya ini belum terjelaskan. Yang kedua, saya tanya pada geolog, apakah di sana cekungan air tanah? Bukan, Pak. Sehingga pada wilayah yang ditambang itu bukan wilayah cekungan air tanah. Yang seperti ini siapa yang harus menjelaskan? Ganjar. Ganjar pasti tidak bisa dan tidak akan meyakinkan. Dan Ganjar pasti tidak secerdas orang yang sekolah pada masalah ini. Sehingga ketika kemudian ini perlu secara teknis dijelaskan agar ruang dialog, ruang penjelasan yang memang diperlukan masyarakat terkait dengan potensi itu bisa dilakukan. Bahwa nantinya ada jalan seperti Mas Yaya sampaikan yang kemudian berapa tadi 2 tronton katakan seperti itu, pasti akan terjadi dampak kondisi lingkungan bentang alam yang berubah itu pasti. Debu itu pasti, karena hampir semua pekerjaan terjadi. Dan sudah ada 5 bendungan, Mbak, yang di Jawa Tengah itu sudah diresmikan. Dan masih ada kurang lebih 9 yang hari ini sedang berproses. Dan yang 5 itu sudah berjalan bisa dengan baik. Makanya tugas saya hari ini untuk membantu, mencoba menjelaskan, menyelesaikan, mengajak terlibat beberapa pihak.
yang kemarin-kemarin memang mungkin komunikasinya tidak selancar yang diharapkan. Begitu, Baik, Mbak Ros.